Iya, Miss. Tapi tadi sebelum diambil bibi aku, dia kerja sama orang lain, Miss. 4 bulan gitu, Miss. 4 bulan dia tuh kerja sama orang lain, Miss. Terus dia punya masalah sama majikannya. Terus katanya dia tuh nangis-nangis sama bibi aku, katanya suruh apa sih, suruh Ngejeng. minta pekerjaan sama bibi aku. Terus bibi aku tuh ngomong sama anaknya. Nah, barulah diambil itu, Miss. Iya, maksudnya kerja di Mako sebagai apa? Dengan gaji tinggi. Kalau sama-sama pekerja migran, nggak sebesar apa. Kalaupun kerja di restoran kan harus ngeluarin biaya yang sangat besar. Setahu saya kalau kerja di restoran tuh harus bayarnya 10.000 sampai 15.000 atau sampai 20.000. Ya mungkin itu pinjem uang bank mungkin buat modal itu mungkin ya, Miss. Waduh, ini menjadi racun ya, karena Makau ya tidak seindah yang dibayangkan gitu ya Mbak ya. Hong Kong aja nggak seindah itu. Bener nggak? Ini teman-teman yang di Makau ini pada ngeliatin. Mereka tahu bahwa Makau Iya, tidak Miss. seindah itu. Aku tuh udah pernah ngebilangin loh, Mi, jangan Heeh, jangan ke sana. Kita kan belum tentu di sana dapat majikannya kayak gimana. betul. Jangan sampai tergiur omongan orang. Iya, di Mako tuh gajinya gede sampai 20 juta sampai ini itu. Kan belum tentu di sana punya kita majikannya baik atau nyaman apa enggaknya kan belum tentu. Di saudara sendiri kita mau makan, mau tidur siang, mau main HP, terus mau masak segala sesuatu apapun itu ada di rumah bibi kan ada semuanya gitu kan, Miss. Aku udah ngewanti-wanti itu sih. Oh ya udahlah ntar aja gitu. Kukira itu nggak beneran itu, Miss. Aku juga nggak nyangka kalau kalau dia sampai segitu loh, Miss. Padahal dia itu rajin sholat, orangnya orangnya apa ya? Ya kelihatannya baik gitu, Miss. Sholat gak kayak aku gitu, Miss. Aku bukan apa ya, maksudnya aku udah 2 tahun, Miss, baru renew kontrak gitu. Nah, aku juga jarang libur, Miss. Tapi kalau libur, kalau 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ke rumah bibi, ya udah aku dari pagi sampai malam ya udah di rumah bibi terus, Miss. Aku nggak pernah kemana-mana. Intinya adalah kalaupun kita ibadahnya tekun, tapi kalau kita hatinya nggak kuat juga kan tergoda Mbak. Bukan masalah di ibadahnya. Kan dia sendiri ibadahnya tekun, tapi kan pikirannya kemana-mana, bener nggak? Jadi ya Iya, nggak bisa menilai juga ya namanya orang. Jadi ibadahnya tekun aja kepreset, apalagi yang nggak ibadah, bener nggak? iya, Miss. Aku Mm-mm. juga kasihan sih, khawatir sekarang di keadaannya gimana, sama siapa, emang bener kerja di Makau atau masih di sini. Kita juga nggak tahu ini, Miss. Tapi banyak teman-temannya bilang tuh ke Makau katanya pas hari Sabtu itu, katanya bilangnya gitu. Karena Miss Yuni kan dengar dari pihak kamu saja nih, saya tidak mendengar juga dari saudaramu yang kabur. Jadi Miss Yuni tidak bisa dan tidak berani menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi yang saya tahu Semoga, adalah, semoga, tapi yang saya semoga tahu aja adalah, yang besar. sangat menyedihkan sekali saat saudaranya sendiri yang ngambil nih dari Indonesia, tiba-tiba dikhianati bahkan kabur. Itu sangat sakit, sakit, sakit banget. Kenapa? Kalau orang lain yang menyakiti kita itu nggak apa-apa, tapi kalau keluarga sendiri yang menyakiti itu tajam banget, tahu nggak? Goresannya itu kayak Iya, silet. sampai bibi aku ngedrop loh, Miss, Nah, sampai sama angkelnya tuh nangis terus gitu. Ya kayak gitu sampai ngedrop bibi aku gitu. ya, Terus aku bilang ya udah sabar aja Bi, aku bilang gitu sabar gitu. Ya terus ya Bibi cuma ngomong salah apa aku, katanya kurang baik apa aku segitu. Masalah ekonomi udah dibantu, masalah ini udah dibantu, segala dibantu dari perekonomian dia pas masih ada di Indonesia pun Bibi yang ngebantu katanya kayak gitu. iya. Kan kalau kita baik bukan berarti dia akan membalas kebaikan kita, Mbak. Benar nggak? Iya, Miss. Ya, Berarti ya intinya dia sudah kabur dengan tidak tenang sih. Saya yakin dia tidak tenang karena dia kabur ninggalin utang dengan 3 bank. Jumlahnya berapa kalau boleh tahu nih? aku nggak tahu itu, Miss. Cuman ya di setorannya segitu, Miss, 3 bank itu. 3 bank, satu kali bank berapa?
Yang bank pertama itu 2.700 sekian. Wow. Nah, yang kedua 1.700 sekian, yang ketiga 1.600 sekian. Waduh, lah hampir 7.000, 8.000 gitu satu bulan ya nggak nutut lo kerjanya. Ya justru itu kan Bibi bilang itu uangnya buat apa, padahal kurang apa-apa minta utang sama Bibi, dikit-dikit utang sama Bibi. Nah pas di Indonya itu kata Bibi udah utang 150 juta. Pastinya dia akan menyesal, itu aja sih. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Dan keluarga, iya Miss, jadi dan keluarga besar kita itu baru tahu kalau si A ini utang sama Bibi sebelum berangkat ke Hong Kong pun udah utang sama Bibi begitu gede gitu. Dan dia datang ke situ malah utang bank, bener nggak? Iya, jadi niatnya itu ngomongnya gini, pas pertama dia kerja di sini 4 bulan, terus dia punya masalah sama majikan dulu, dan di balik ke agent, dan dia telepon sama bibi aku, minta di pekerjaan di rumah bibi, dan dia itu janjinya itu katanya, aku pengen kerja di rumah bibi katanya, terus biar bisa ngejaga uncle katanya, terus bisa ngebayar utang, bisa ngecicil utang dia yang dulu gitu pas di Indo gitu loh Miss. Makanya bibi aku itu percaya. Bibi aku tuh percaya, jadi ya udahlah diambil dengan gitu Miss. Tapi memang sulit ya sayangnya, orang yang doyan hutang itu memang sulit ya. Sudah sangat sulit sekali kalau orang sudah suka utang-utang kemana-mana, itu sangat sulit ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Ya udah, saya cuma bisa berdoa buat bibimu agar dapat penggantinya yang lebih baik. Terus buat kamu juga, semoga kamu nggak kena dampaknya. Dan yang pastinya, kalaupun dia pulang ke Indonesia, ataupun dia tidak pulang ke Indonesia, itu bank akan tetap ngejar dia sampai ke alamat rumah yang ada. Itu bahaya nggak Miss itu Miss? Nggak bahaya lah, ya bahaya lah. Iya kan dikejar sampai di kampung. Kan hidupnya jadi nggak nyaman. Nah inilah yang saya katakan kenapa saya bilang berangkat kere, mulai kan jadinya kere kalau kayak gini. Kita kan berangkat nggak punya nih. Kita keluar negeri berharap kita punya. Lah terus kita berangkat nggak punya, pulang malah punya utang, gimana dong? Bener nggak? Berangkatnya punya utang, balik malah besar utangnya, kan jadi malu kita sama keluarga, sama tetangga. Ntar dia pulang ke Indonesia malah tanahnya yang diambil sama bank. Bener nggak? Iya Miss, kasian ya. Iya. Aku telepon Miss tuh, cuman pengen tahu loh Miss kalau seandainya kabur ke Makau itu gimana gitu ya? Iya nggak gimana-gimana, kalau dia bisa kerja ya kerja. Kalau dia nggak bisa kerja, jadi berarti nggak ilegal itu, Miss? Karena di sana tidak perlu ada cop dari KJRI ya, jadi masih bisa. Yang penting ada majikan di sana mau tanda tangan dan yang memberikan blue card ya. Jadi masih bisa kerja di sana. Legal apa ilegal? Kalau dibilang ilegal nggak juga karena ada surat-suratnya. Tapi apakah benar-benar dia bekerja? Itu pertanyaannya. Iya nggak tahu Miss, kita juga itu soalnya nggak nyangka sih Miss, kita juga nggak tahu itu teman-temannya siapa atau siapa, itu nggak tahu, dan aku juga nggak sering main ke rumah bibi. Iya, 3 bulan, jangankan itu Mbak, saudara sendiri aja kita nggak bisa baca apa yang dia pikirkan. Ya udah lepaskan saja, karena saat kita memaksakan diri ingin tahu tentang orang lain, kamu sendiri yang akan sakit hati jika tahu. Kamu aja sekarang sudah sedih kan? Iya sedihnya tuh, kasihan ya Allah kayak gitu bertindak sefatal gitu segitu bibi baiknya. Tapi majikannya sudah lapor polisi kan, sudah lapor imigrasi kan? Udah, bibinya katanya udah nyerahin semuanya ke agent, katanya bilang kayak gitu. Ya udah, kalau itu sudah pasti dia lain kali nggak bisa masuk Hong Kong lagi loh. Kalau sudah ditulis kabur atau apa, dia pasti menyesal suatu saat. Jadi setiap kalau ada surat bank itu, bibi telepon aku, Nok gimana katanya surat bank ini ada lagi, dibilang kayak gitu. Ya udah lapor aja ke agent Bi, aku bilang itu nggak usah disetorin. Ini Weni sempat ngingetin aku kalau sampai
dia bekerja di Makau dan majikanmu melaporkan ke imigrasi Makau juga dengan paspornya, dia visanya nggak bisa turun juga tuh. Jadi juga harus lapor ke imigrasi Makau. Jadi nggak bisa bekerja juga di Makau. Tapi Ya udah, makasih ya, Miss. iya sayang, terima kasih. Oh. Jadi teman-teman kalau sudah berbau utang memang hawanya itu nggak jelas semua ya. Gampang marah, gampang emosi, entar terus jadi hater. Jadi saya tuh ngeri-ngeri sedap dengan orang-orang yang suka bau-bau utang ya. Dan di belakang saya ada Pak Tony. Pak Tony. Hai. Cái đó anh lại lại thấy hả? Có xin mình quay cho xấu luôn. 而家佢哋問下你啊， Không phải nữa. 你攞翻你個 kursi 嗰邊啦，你個凳嗰邊啊，攞翻個凳啊，佢哋坐喺度啊。